Halo semua, makasih banget karena kalian mau mampir lagi ke channel kami Multiverse Indonesia. Kali ini kita lanjutin recap Harry Potter di filmnya yang ke-6, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Seperti biasa, jangan lupa buat yang belum subscribe agar bisa klik tombol subscribe di bawah dan tonton semua video kami sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Film dimulai dengan Death Eater yang muncul melalui dunia Muggle untuk menculik seseorang dari Leaky Cauldron. Setelah mendapatkan yang mereka inginkan, para Death Eater kembali melalui dunia Muggle lagi dan menyebabkan kerusakan pada salah satu jembatan dan memakan korban jiwa. Kemudian, Harry yang sedang bersantai di salah satu warung kopi di stasiun kereta bawah tanah didatangi Dumbledore. Ia kemudian diminta Dumbledore untuk memegang tangannya. Harry menuruti kemauan Dumbledore dan mereka langsung berteleportasi ke pedesaan yang bernama Butley Baberton. Mereka bertemu Horace Slughorn di tempat itu. Horace bilang bahwa ia mengenal orang tua Harry, James dan Lily. Lily, ibu Harry, merupakan murid favorit Slughorn saat mengajar di Hogwarts dulu. Maksud dari kedatangan mereka ternyata adalah untuk merekrut Slughorn kembali menjadi guru ke Hogwarts. Lalu setelah dipikir-pikir, Slughorn pun setuju untuk kembali ke Hogwarts. Kemudian Dumbledore pun mengantar Harry ke rumah Ron Weasley. Sementara itu, di satu pedesaan lain, Severus Snape didatangi oleh istri dari Lucius Malfoy, Narcissa. Ia minta bantuan Snape yang ternyata merupakan pengikut Voldemort agar membantu Draco Malfoy dalam menjalankan tugasnya nanti. Bellatrix meminta Snape untuk membuat sumpah tak terlanggar dan dia melakukannya. Take out your wand. Di Leaky Cauldron, Ron, Hermione, dan Harry menyempatkan untuk berkunjung ke toko pernak-pernik milik Fred dan George Weasley. Setelah itu, mereka melihat Draco dan Narcissa Malfoy yang terlihat mencurigakan dan memutuskan untuk membuntuti mereka. Ibu dan anak itu masuk ke toko Borgin and Burkes. Di toko tersebut, terlihat Draco, ibunya, dan beberapa orang lain berkumpul untuk melihat suatu barang menyerupai lemari. Harry jadi curiga kepada mereka. Bahkan saat di keretanya menuju Hogwarts, ia berniat memata-matai Malfoy menggunakan selimut menghilang dan bubuk kegelapan instan yang didapatnya dari toko Fred dan George. Lalu masuk ke gerbong Draco berada dan menguping pembicaraan dirinya bersama teman-temannya. Tapi setibanya di Hogwarts, Malfoy tahu bahwa ada Harry yang memata-matainya. Ia membuat Harry kaku pingsan. Untunglah ada Luna Lovegood yang membangunkan Harry sebelum kereta itu terlanjur pergi. Di aula besar, Dumbledore memperkenalkan Profesor Horace Slughorn sebagai guru ramuan baru, sementara Profesor Snape mengambil posisi guru pertahanan terhadap ilmu hitam. Pagi harinya, Harry mengikuti pelajaran Profesor Slughorn dan dihadiahi cairan keberuntungan karena berhasil membuat ramuan hidup bagai mati. Ia belajar itu dari buku milik Half-Blood Prince yang masih misteri kepemilikan aslinya. Selanjutnya, Dumbledore memanggil Harry ke ruangannya. Ia menunjukkan ingatan-ingatan penting setiap individu yang disimpan dalam tabung kaca yang kecil. Harry disuruh menjelajah ingatan milik Voldemort. Harry melihat saat Voldemort direkrut Dumbledore untuk menjadi murid di Hogwarts dan tak lama, Harry kembali sadar. Profesor Dumbledore kemudian menceritakan bahwa di Hogwarts, Voldemort sangat dekat dengan Profesor Slughorn. Dan karena Slughorn menyukai Harry sebagai muridnya, maka Dumbledore meminta Harry agar tetap dekat dengan guru itu serta mengambil sesuatu yang penting darinya. Sesuatu yang berhubungan dengan Voldemort. Draco Malfoy terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan gelap dan mencari sesuatu. Ternyata, dia mencari sebuah lemari yang mirip dengan lemari yang ada di Borgin and Burkes dan tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Hari berikutnya, para pemain Quidditch dari Gryffindor berkumpul untuk latihan. Sembari bermain, mereka juga mengadakan pemilihan untuk penjaga gawang antara Cormac dan Ron Weasley. Pada akhirnya, Ron lah yang diangkat menjadi penjaga gawang karena timnya menang, dengan sedikit bantuan sihir dari Hermione. Saat bersantai bersama Ron dan Hermione di tempat minum bernama Three Broomsticks di desa Hogsmeade, Harry melihat Draco Malfoy dan mereka juga melihat Ginny yang sedang berpacaran. Profesor Slughorn yang berada di tempat itu juga datang dan mengundang Harry dan Hermione untuk jamuan makan malam. Mereka setuju. Namun, ketika mereka bertiga pulang, ada Katie Bell yang terbaring di jalan.
Badannya tiba-tiba terbang dan langsung jatuh di hamparan salju. Terdapat sebuah paket berupa kalung yang terletak di salju, lantas paket itu segera dibawa ke Profesor McGonagall dan Snape. Temannya bilang Katie barusan menyentuh paket tersebut dan merasa harus membawanya ke Dumbledore. Harry yakin bahwa Katie disihir dan merupakan perbuatan Malfoy. Tapi kedua profesor tadi tidak mempercayainya. Grand it must be to be the chosen one. Malam makan malam tiba. Harry dan Hermione mendatangi Profesor Slughorn. Ada pula siswa lain seperti Cormac yang tampaknya naksir Hermione. Di tengah jamuan itu, Ginny Weasley datang dan Harry langsung salah tingkah sehabis melihat Ginny yang memesona dan mengetahui bahwa Ginny sepertinya menangis setelah berantem dengan pacarnya. Hermione pun menyindir Harry. Setelah selesai makan malam, Harry bertanya tentang Voldemort pada Slughorn, tapi profesor itu hanya menjawab bahwa di awal Voldemort masuk ke Hogwarts. Dia hanyalah murid cerdas namun pendiam. Keesokan harinya, saat Ron ingin bersiap untuk pertandingan Quidditch, Luna melihat Harry mencampurkan minuman Ron dengan cairan keberuntungan yang didapatnya. Tak berpikir panjang, Ron langsung meminum minumannya dan langsung bersemangat. Benar saja, Ron menjadi penjaga gawang yang sangat-sangat hebat di pertandingan Quidditch. Ia dipuja-puja semua orang. Namun Hermione menegur Harry karena telah menuangkan cairan keberuntungan tersebut, namun ternyata Harry hanya berpura-pura. Ron menjadi dirinya sendiri selama pertandingan. Murid Hogwarts bersorak untuk dia termasuk Lavender yang menciumnya di tengah ruang rekreasi Gryffindor. Melihat itu, Hermione cemburu dan menangis. Profesor Slughorn mengadakan pesta Natal di Hogwarts. Semua murid harus memiliki pasangan. Harry pun memilih Luna yang sudah menjadi teman baiknya. Malfoy melihat suasana sepi, ia segera pergi ke gudang. Dia menghadapi ke lemari yang tampak mirip dengan yang ada di Borgin dan Burks tadi dan menaruh sebuah apel di sana. Kemudian membacakan mantra. Setelah beberapa detik, ia buka lemarinya dan terlihatlah bagian apel yang sudah digigit. Ia tahu rencananya akan berhasil. Di tengah pesta, Profesor Snape mengatakan pada Harry bahwa Dumbledore sedang berlibur dan menitip salam. Harry iseng mengikuti Snape keluar pesta dan mendapati Snape berbincang pada Malfoy bahwa Snape berusaha melindungi Malfoy karena sumpah tak terlanggar. Harry pun terpaksa liburan di luar Hogwarts, ikut Ron ke rumahnya. Remus Lupin dan kekasihnya Nymphadora sempat datang. Harry menceritakan pada mereka mengenai Snape, namun Lupin tak percaya. Lupin mengatakan bahwa semakin banyak penyihir berkehilangan dan semakin sulit memilih siapa yang dapat dipercayai. Mungkin yang diculik dari Ether di awal film adalah salah satu anggota Order of the Phoenix. Arthur Weasley meminta Harry agar memaklumi Lupin karena ia sangat lelah. Ayah Ron itu juga memberitahunya bahwa lemari yang dilihat Harry di Borgin and Burks itu adalah lemari yang bisa menghilangkan sesuatu. Masih jadi misteri mengapa Malfoy sangat tertarik. Should the Death Eaters come knocking, one simply have to slip inside and disappear for an hour or two. Saat Lupin dan Nymphadora hendak pulang, dua Death Eater datang. Salah satunya adalah Bellatrix. Harry yang masih dendam pada perempuan gila itu segera mengejarnya hingga ke tengah ladang. Ginny, Arthur, Nymphadora, dan Lupin mengikuti Harry ke tengah ladang. Sayangnya, dua Death Eater tadi menyadari bahwa tak ada yang menjaga rumah Weasley. Mereka pun menyerang rumah itu dan menyebabkan seluruh rumah terbakar. Untunglah tak ada korban jiwa. Saat semua murid sudah masuk, Ron kembali ke Lavender yang kelihatannya bucin banget. Sementara Harry masih membantu Profesor Dumbledore dalam menemukan rahasia Voldemort alias Tom Riddle. Mereka menelusuri ingatan lama Profesor Slughorn. Di sana terlihat bahwa Tom Riddle pernah bertanya tentang satu hal terlarang yang tak boleh diajarkan para guru. Tapi Tom langsung diusir oleh Slughorn setelahnya. Dumbledore bilang ke Harry bahwa itu bohong. Slughorn merubahnya karena malu akan dirinya sendiri. Harry segera menemui Slughorn dan bertanya tentang pertanyaan Tom Riddle di masa lalu. Is that what you told Tom Riddle, sir, when he came asking questions? Sadar bahwa ini perintah Dumbledore, Slughorn segera pergi meninggalkan Harry. Enggan menjawab. Sesampainya di asrama, Harry melihat Ron yang jadi bucin. Lebih bucin dari Lavender malah. Tapi kali ini Ron bucin pada orang yang berbeda, yaitu Romilda Vane. Ini karena Ron memakan permen pemberian Romilda Vane di atas ranjang Harry. Romilda Vane memang sudah dari dulu suka pada Harry. Harry pun membawa temannya itu ke Profesor Slughorn untuk mengobati Ron. What happened to me? Love potion. A bloody strong one at that. Setelah Ron sadar, Slughorn mengajak mereka bertiga minum, tapi Ron yang minum duluan terjatuh. Ia keracunan. Harry segera mengambil bezoar dan menyuruh Ron menelannya.
Untunglah Ron sadar untuk kedua kalinya. Pagi harinya, Profesor Dumbledore dan Slughorn menjenguk Ron di rumah sakit. Slughorn juga membawa botol minuman yang isinya menyebabkan Ron keracunan semalam. Ia bilang bahwa botol itu dihadiahi oleh seseorang dan dirinya hampir menghadiahi ini pada Dumbledore. Ron mulai sadar dan memanggil nama Hermione dalam tidurnya. Lavender yang mendengar itu segera keluar dan menangis. Saat menaiki tangga, Harry melihat Malfoy dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun Draco Malfoy menghilang entah kemana. Ternyata selama ini dia berada di ruang kebutuhan. Seperti yang kita lihat pada film sebelumnya yang dijadikan sebagai gudang tempat lemari tersebut dan berlatih kembali dengan menggunakan objek seekor burung. Di aula besar, Harry sedang membaca buku milik Half-Blood Prince dan menemukan mantra Sectus Sempra. Ia belum pernah mendengar mantra itu. Hermione memberitahu bahwa Katie Bell sudah sadar. Harry menemui gadis yang kemarin dimantra itu untuk ditanya, tapi Katie bilang bahwa ia lupa siapa yang memantranya. Dari kejauhan, Harry melihat Malfoy yang panik, ia pun mengejarnya. Di WC, Harry menyergap Malfoy dan menyerang dia dengan mantra Sectus Sempra tadi. Malfoy langsung terbaring dan mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Snape datang dan segera mengobati Malfoy. Karena merasa bersalah, Harry pun memutuskan untuk menjauhkan buku milik Half-Blood Prince darinya. Ia bersama Ginny pergi ke gudang dan Harry menutup matanya selagi Ginny menyimpan buku itu di ruangan kebutuhan yang sama dengan lemari Malfoy berada, dan kemudian mendapat bonus dari Ginny. Berikutnya, Harry yang sadar bahwa ia masih belum mendapat apa-apa dari Profesor Slughorn, akhirnya mendapat ide, yaitu meminum cairan keberuntungan. Dan setelah meminum itu, ia pergi untuk mengunjungi Hagrid dengan membawa Profesor Slughorn. Hagrid ketika itu sedang bersedih karena Aragog, tarantula raksasa peliharaannya, mati. Mereka pun masuk dan menghibur diri dengan bernyanyi. Tak lama, Hagrid tidur dan Harry segera meyakinkan Slughorn untuk memberikan ingatan asli tentang pertanyaan Voldemort dengan mengenang ibu Harry, Lily. Slughorn pun setuju dan Harry segera membawa ingatan itu ke Dumbledore. Di ingatan tersebut, terungkaplah bahwa Tom Riddle saat itu bertanya tentang Horcrux, sesuatu yang bisa menyembunyikan sebagian jiwa dari seseorang dengan cara membunuh seseorang yang lain untuk membuat satu Horcrux saja. Dan Dumbledore yakin ia berhasil membuat lebih dari satu. Harry dan Dumbledore menyadari bahwa Horcrux milik Voldemort tersebut tersebar di mana-mana. Dan salah satunya ialah buku harian Tom Riddle yang Harry hancurkan di Chamber of Secrets dan cincin milik ibunya Voldemort yang sudah dihancurkan Dumbledore dengan mengorbankan tangannya. Dumbledore meminta bantuan pada Harry untuk mencari Horcrux lain bersama-sama dan Harry setuju. Kemudian Dumbledore tampaknya meminta sesuatu pada Severus Snape. Walaupun Snape keberatan, namun dia setuju atas permintaan Dumbledore tersebut yang tidak kita ketahui apa isinya. Mereka sampai di sebuah pulau antah berantah dan harus menggunakan perahu lagi agar dapat menyeberangi danau di tengah gua. Horcrux yang dicari akhirnya dapat, namun Dumbledore harus meminum air yang menimbun Horcrux itu. Air itu ternyata bukan air biasa. Dumbledore langsung lemas saat temukan pertama. Walau begitu, Dumbledore menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Harry harus tetap memaksa dirinya untuk meminum air tersebut sampai habis. Harry melakukan apa yang diminta dan memaksanya sampai Dumbledore memohon untuk dibunuh. Semuanya berlangsung dramatis. Setelah meneguk yang terakhir, Harry pun mengambil Horcrux-nya dan Dumbledore kembali normal. Tiba-tiba para monster kecil datang dan menyerang mereka berdua. Harry ditarik ke dalam air. Beruntung Dumbledore berhasil membuat kobaran api yang sangat besar dan membuat para monster tadi mundur. Di Hogwarts, keadaan benar-benar dark banget. Mungkin lebih dark dari serial dark di Netflix kayaknya. Di saat itulah Malfoy kembali menuju ke lemari penghilang, mempersilahkan para Death Eater yang datang dari Borgin and Burkes masuk. Alasan Death Eater harus masuk dari lemari ini karena Hogwarts telah dilindungi dengan sihir sehingga mereka tidak dapat masuk begitu saja. Dumbledore dan Harry kembali. Harry disuruh pergi ke Profesor Snape dan tak boleh terlihat siapapun. Tapi saat ia turun, ada Malfoy yang naik dari tangga yang berbeda. Harry memilih bersembunyi tepat di bawah kayu yang dipijak Dumbledore. Malfoy yang naik langsung menyatakan bahwa dirinya sudah jadi Death Eater, menjadi yang terpilih. Dia juga menyingkirkan tongkat sihir Dumbledore. Tak lama, para Death Eater datang menemani Draco. Tapi Dumbledore meyakinkan Draco bahwa ia bukan pembunuh, ia pun jadi sangat ragu. Severus Snape pun datang dan menyihir Dumbledore dengan Avada Kedavra. Kepala sekolah itu gugur dari ketinggian
mati dengan tragis. Harry Potter mengejar rombongan penjahat itu termasuk Severus Snape. Harry ingin melumpuhkan Snape tapi segera dihalau. Snape mendatangi Harry dan mengatakan bahwa mantra tadi ialah miliknya. And plot twist, Half-Blood Prince ternyata ialah Severus Snape. I'm the Half-Blood Prince. Semua orang di Hogwarts benar-benar bersedih dan mengarahkan tongkatnya ke atas langit. Ini sedih sih, serius. Di akhir, Harry akhirnya mengetahui bahwa Horcrux yang ia dan Dumbledore ambil ternyata palsu. Ada seorang yang berinisial RAB yang mengambilnya. Lalu Harry berjanji akan menyelesaikan misi Dumbledore ini pada Ron dan Hermione. Film pun ditutup dengan Fawkes yang terbang meninggalkan Hogwarts karena tuannya Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore sudah meninggal. Demikian recap kami untuk film Harry Potter and the Half-Blood Prince. Gimana menurut kalian? Dari awal muncul film ini pada tahun 2009, apakah kalian sudah menduga bahwa Draco Malfoy dan Severus Snape adalah Death Eater dan akan membunuh Dumbledore? Jangan lupa like video kami jika kalian suka dengan video ini. Kalian juga boleh ngasih pendapat sendiri tentang film Harry Potter and the Half-Blood Prince ini dan share ke teman-teman kalian. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami. Terus dukung kami dengan kritik dan saran kalian agar kami tetap semangat dan jadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Avada Kedavra.